melalui kita melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh Allah, utamanya sholat, kemudian nanti puasa Ramadan, zakatnya jangan lupa dikeluarkan, dan kalau udah mampu jangan lupa berangkat ibadah haji dan umrah. Ketika ini kita kerjakan, maka kita akan mendapatkan poin. Poin apa ini Habib? Poin dicintai oleh Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala ta'zamatuh. Makanya enggak heran sama orang-orang yang apa Habib? Sama orang-orang yang dekat dengan Allah, enggak heran kalau hidupnya lebih tenang. Orang-orang yang dekat dengan Allah hidupnya lebih tenang dibanding orang-orang yang jauh dari Allah. Contohnya, saya nggak pakai repot-repot ngasih contoh, misalnya preman yang nggak pernah sholat. Saya yakin lebih bau daripada orang yang suka mandi aja enggak, keringetan dibiarin, minum minuman keras biasa, sehingga baunya naudzubillahimin. Orang yang jauh dari Allah ya seperti itu akhirnya. Tapi mudah-mudahan kita doakan agar mereka dapat hidayah. Kita doakan agar mereka semua jadi taubat. Kita doakan agar mereka semua jadi hamba-hamba Allah yang baik. Ya. Tapi kalau orang yang suka dekat dengan Allah, pakaiannya pun berubah. Ya. Setidak-tidaknya dia bersih wudhu 5 kali setiap hari. Setidak-tidaknya dia bersih, dia mandi setiap hari. Itulah orang yang dekat dengan Allah. Secara zahir aja baik, apalagi batinnya. Dan keadaannya lebih merasa tenang. Ya, orang yang dekat dengan Allah itu lebih merasa tenang dibanding apa? Dibanding orang-orang yang jauh dari Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Makanya kebahagiaan seseorang itu bukan di duit, kebahagiaan seseorang itu bukan di jabatan, tapi kebahagiaan seseorang itu saat dia dekat dengan Allah. Dekat dengan siapa Bu? Allah. Allah yang memberikan kita nikmat, Allah yang mengatur kehidupan kita, Allah yang menciptakan kita dan lain sebagainya. Dan tempat kita kembali adalah Allah. Itu yang kedua. Makanya jangan sampai sama yang namanya sholat itu meninggalkannya. Setan itu sebetulnya memiliki tahap-tahapan untuk kita menjadi hamba Allah yang jelek. Bagaimana Habib tahapannya setan? Yang pertama, godaan setan itu mengatakan seperti ini. Gak usah sholat. Buat apa sholat? Ngurusin dunia aja dulu. Ketika setan goda kayak gitu, kita katakan, la, saya hamba Allah yang patut wajib mengerjakan perintahnya Allah. Maka sholatlah. Yang kedua, kalau lepas setan, waduh gagal saya untuk menjadikan dia tidak sholat, setan yang kedua apa? Nunda-nunda. Engkik baiklah. Nanti dulu. Selesaikan dulu kerjaannya. Sholatnya nanti, pekerjaanmu lebih penting, ini omsetnya besar, ini terus seperti itu sampai kita tinggalkan sholat. Yang pertama kita disuruh meninggalkan, katakan tidak. Yang kedua ketika disuruh nanti, katakan juga tidak. Bagaimana Habib saya harus menolaknya? Ya, katakan tidak dan katakan saya belum tahu umur saya sampai kapan. Disuruh sholat 1 jam lagi ini, kita hidup sejam lagi nih Pak, Bu. Kita hidup sejam lagi. Gak ada. Kita gak bakal hidup,